dengan itu harus minimal baik, cukup atau sedang itu tidak, meskipun sudah diteken kepala sekolah itu tidak akan membantu di dalam usulan kenaikan pangkat. Jadi harus baik minimal, ya kemarin disampaikan seperti itu. Untuk SKP minimal baik, ya. Jadi misalnya Pak Jaiduli aja yang mau pindah, ya. Pak Jenawa saat ngene ae wis gak apa-apa. Tapi harus kalau mau naik pangkat juga harus nilainya setiap poin itu harus baik, Pak. Jadi minimal baik, tidak boleh kurang atau cukup. Itu kemudian itu dari Pak Kasas, ya. Ini yang pertama, kenapa Pak Kasas menyampaikan dulu, karena Pak Kasas masih menandatangani kegiatan. Kemudian ini yang dari Pak Kasas, pesannya kemarin ada siswa kita yang eligible, yang minus 40 itu, ya, ada yang belum diterima. Itu Ibu ketahui untuk BPOPT itu sekarang KPA-nya adalah kacap, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai penanggung jawab teknis saja, tapi untuk penanggung jawab keuangan seluruhnya ada di cabang dinas, dan bendaranya juga cabang dinas, ya, bukan Bu Riani, dan KPA-nya bukan kepala sekolah. Sehingga kita harus lebih hati-hati juga pesannya, namanya kepala sekolah untuk mengelola BPOPT itu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di lembaga, termasuk misalnya urusan harus disampaikan ke kami, karena untuk mengingatkan kami menyampaikan ke yang bertugas di Tabdin, sehingga pas nanti waktunya turun itu juga turun. Pak Budi bulan apa tuh Pak? Juli, ya? Juli. Berarti insya Allah lancar. Sudah diusulkan kemarin Pak, ya? Oh, ya. Oke. Nanti kalau 4 bulan sebelum pensiun belum diingatkan lagi, ya Pak, ya. Itu yang salah satu contoh saja Bapak Ibu. Itu kemudian ini untuk siswaan dan timnya tentunya mendata siswa yang usianya sudah 17 tapi belum punya KTP. Dan ini tidak siswa saja, kebetulan Bu Har, Pak Ato kan, Pak Dar juga kan orang sekitar sini. Itu masyarakat sekitar juga bisa didaftar. Nanti dibuatkan KTP mungkin di lembaga ini. Jadi misalnya kerjasama dengan Pamong lah, jangan kita sendiri yang keliling ke kampung, nggak usah. Pak, ini ada pendataan yang mau pembuatan KTP bagi yang usianya 17. Itu biasanya kakak ya Bu yang menjadi pedoman. Iya, fotokopi kakak. Iya. Nanti petugasnya akan datang ke lembaga kita untuk mencetak KTP. Mumpung ini diprioritaskan pengadaan KTP ini. Petugasnya akan datang di lembaga-lembaga. Iya. Tapi juga misalnya kok orang Siti Waras atau orang sekitar ini pas anaknya pada saat ini usianya 17 sampai 2 bulan, 5 bulan, enggak apa-apa kalau belum punya KTP didata. Tapi kita minta data ke perangkat dengan kita yang nanti kita enggak nyaman. Misalnya seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu, ini pesan. Kemudian Bapak Ibu, karena mohon maaf ya, karena kondisi Bu Pani belum pulih total, ya. Belum pulih total, masih perlu istirahat. Untuk sementara tugas Bu Pani sebagai bendahara kemarin sudah kita rapatkan ke atas belakang dan yang lain. Itu kita sementara dihandle, saya tugasi Pak
Arif Daroni ya. Jadi Waka semuanya bisa koordinasi dengan Pak Arif, dan ini masalah kain, masalah ya atau yang lain, termasuk mungkin kalau ada kontribusi Kopsis ke itu melalui Pak Arif Daroni dulu. Itu ya Bapak Ibu, mohon di ini karena saya harus mengambil sikap, saya tunggu Bu Pani, ternyata kasihan juga ya Pak, biar istirahat dulu. Nah ini pesan dari suami beliau juga secara lisan, tapi ya seperti itu agar tugas-tugas Bu Pani, utamanya tugas tambahan kan seperti itu ya Pak, tugas tambahan untuk dikurangi. Saya kira itu Bapak Ibu, itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalau ada informasi-informasi baru akan kita sampaikan ke panjenengan. Kemudian nanti rapat itu lanjut dengan agenda-agenda itu. Dan mungkin nanti saya tak memantau ini karena SK-nya ya tak teken ya, kan sudah ada ketuanya ya masing-masing. Nanti saya bisa di belakang atau sana kemari biasa ini ya Bu ya. Saya kira itu dari kami, sudah kurang lebihnya mohon maaf. Moga yang tak kalah pentingnya tadi Bapak Ibu ya, semuanya penting tapi ditulis tadi Pak. Termasuk ini loh pemilihan Waka ya, biar ada kesempatan belajar bagi Waka yang terpilih. Dan salah satu syaratnya ya beliaunya bersedia ya, kalau tidak bersedia ya jangan calonkan daripada nanti di tengah jalan kita lagi pilihan lagi. Kemudian waktunya kalau bisa Waka itu karena ini hampir normatif kan, kurikulum Merdeka sudah jalan dan kelas 3 itu struktur kurikulumnya sama dengan kelas 2 ya Bapak, sama dengan kelas 11 sehingga 2 tahun ya Bapak Ibu kalau bisa ya beda, karena setiap tahun ada perubahan 2 tahun. Monggo lah semuanya saya serahkan ke jenengan. Kenapa kemarin kok 1 tahun? Wah itu memang perjuangan yang harus dilakukan seperti itu. Saya kira itu Ibu Bapak semuanya. Monggo kita kembalikan ke pengacara. Saya nanti tidak meninggalkan ruangan ini jauh-jauh, balik ya sekitar nanti masuk lagi keluar lagi. Itu ya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Monggo ini puasa yang adem ayem aja. Beda ini nek tak sama ini lesu. Godaan puasa itu kan paling berat kan lapar itu. Terus beda mobil gitu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Kun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabon sudah menginjak usia, kalau dikatakan 29 sudah separuh bayan. Kemudian di sini akan saya paparkan tentang kepanitiaan dulu. Untuk kepanitiaan HUT monggo untuk disikapi yang Roni Eko Prasetyo, kemudian sekretarisnya itu Ibu Heri Bektiani SPD, sedangkan bendaranya Ibu Monika Bella Ayu Kusuma SPD. Untuk seksi-seksinya Humas, koordinatornya Bapak DRS Kuncoro Jatmiko selaku Wakahumas, anggotanya Bapak Sutrisno. Kemudian untuk konsumsi, koordinatornya Ibu Asih. Semua siswa dan semua warga itu ada snack roti, kemudian serta aqua. Kemudian nanti untuk Bapak Ibu gurunya ada sarapan nasi pecel.
Itu untuk hari kedua. Sedangkan hari ketiga nanti bersamaan dengan sholawatan, itulah saatnya nanti kita tasakuran, kita prasmanan bersama Habib saat sholawatan nanti. Jadi petugas konsumsi mulai hari pertama, kedua, ketiga yang mengkondisikan si konsumsi. Kemudian untuk tasakuran, ya, untuk tasakuran hari hanya kita adalah tanggal 29 hari Sabtu, itu kita masih libur. Sedangkan halal bihalal ditempatkan di rumahnya Bu Hajah Wiwi itu hari Kamis, ya. Kita nanti ngumpul di sana. Kemudian hari Jumat free lagi. Sabtu saat hari H ke-29 ini kami hanya mengadakan syukuran kecil-kecilan, ya. Jadi nanti hanya dipersiapkan tumpeng 2 sama jendang sengkolo. Yang menghadiri monggo Bapak Ibu yang rumahnya terdekat. Jadi hanya ingkung 2 dan jendang sengkolo saja, ya, tidak ada nasi kotak dan seterusnya, gitu. Jadi nanti yang kami minta tolong untuk doanya yaitu Bapak Kiai Malik, kemudian Bapak Muhammad Yusuf MPDI, kemudian Bapak Ato Uroman SPD dan Ibu Di Iswantono Eskom, kemudian anggotanya Bapak M. Atik Azizi Eskom, kemudian Bapak Ingrid Febrianto S. Eskom, kemudian Bapak Trianggono AM Agus, dan Bapak Ang Satrio Utomo BP. Saya sudah menghubungi Bapak Trianggono beserta teman-temannya, insya Allah siap. Kemudian untuk perlengkapan, koordinatornya Bapak D. Ada Suparlan, kemudian Bapak Sudarmaji S. Sos, kemudian Bapak Eko Gatot Febrianto SPD, Bapak Muhammad Zainuri SPD, dan Bapak Kusairi. Sedangkan untuk keamanan atlet, koordinatornya yaitu Bapak Sakroni SPD MSI, anggotanya yaitu Bapak Muhammad Arif SPD, Bapak Brori Suwiknyo, dan Bapak Teguh Haryo. Sedangkan kegiatan apa saja yang ada pada kegiatan HUT, yaitu kegiatan atau perlombaannya. Yang pertama, kebersihan kelas. Kebersihan kelas kemarin sudah kami sampaikan ke MPK, diakhiri mulai sekarang. Koordinatornya atau tim penilainya yaitu Ibu Hajah Anisah Nikmah SPD dan Ibu Binti Setiawati SPD. Kemudian Basar itu kita adakan 2 hari, hari pertama dan kedua, Selasa dan Rabu. Jadi nanti anak-anak walaupun Senin itu tanggal merah, tetapi sudah kami suruh masuk untuk mempersiapkan menghias stand basarnya. Jadi begitu masuk sudah ada kegiatan stand basar. Untuk koordinator tim penilainya yaitu Ibu Nindya Vega Permata MPD dan Ibu Yeni Nur Nikmatin MPD. Kemudian untuk lomba tumpeng yaitu koordinatornya Ibu Hajah Dr. Andawi Widayati dan Ibu Endang Rahayu SPD. Sedangkan pentas seni, untuk pentas seni nanti sekalian kelas 11 itu adalah penilaian atau ujian seni. Jadi kalau kelas 12 itu kegiatan seni, tapi untuk kelas 11-nya adalah pentas seni dijadikan satu pada kegiatan HUT.
Koordinator itu Ibu Sutiani SPD, Bapak Sony Sumarsono SPD, dan Ibu Ani Tri Astuti SE SPD. Untuk kegiatan jalan santai itu nanti kita laksanakan hari kedua. Koordinatornya yaitu beliau Bapak Haji Dr. Andes Budiono MM, Ibu Ratna Veranita SE, Ibu Krisana Nuni SPD, Bapak Taufik Urahman Eskom, Ibu Nurdiana Dinda Permata SPD, Bapak Wahyu Puja Utama, Bapak Eko Purwanto SPD, dan Bapak Sumarno. Kemudian untuk kegiatan hari yang ketiga yaitu sholawatan, koordinatornya beliau Bapak Jainul Munandir MPD, anggotanya yaitu Bapak Dasar Haji, Bapak Saiful Hadi SPD, Bapak Priyatmoko MPD, Bapak Dona Widawan Eskom, Ibu Sumarti SPD, Ibu Pani SPD, Ibu Lili Dian, Bapak Arif Darani SPD, Ibu Revita Maulina SPD, Bapak Suroso SPD, Bapak Hendri Permadi, dan Bapak Ahmad Jailani. Pak Jailani, Pak Jailuri, Ahmad Jailuri. Kemudian saat jalan santai nanti ada lomba yel-yel antar kelas. Jadi nanti dalam lomba yel-yel nanti Khotimah SPD. Ini insya Allah semua Bapak Ibu guru, staf, karyawan, dan TU semuanya sudah siapan. Ya. Dari Senin itu tanggal 1 kita masih libur, tetapi anak-anak kami ajak masuk, yang mana mulai dari jam 8 nanti sampai selesai. Jadi pengalaman kita itu kalau anak-anak sudah disuruh mempersiapkan stand bazar, dia itu happy, senang. Justru pengalaman kemarin itu sampai sore. Tapi insya Allah kami sebagai panitia semuanya harus standby untuk menungguin anak-anak sampai selesai kegiatan. Yaitu mulai dari jam 8 sampai selesai tentang pemasangan tenda bazar serta menghias stand bazar dan membersihkan kelas. Jadi untuk persiapan lomba kebersihan antar kelas. Mulai dari jam 06.45 itu apel pembukaan untuk pesertanya yaitu kelas 10, 11, 12. Sedangkan mohon kehadiran dari panjenengan semuanya, Bapak Ibu guru, staf dan karyawan SMA 1 Prambon untuk mengikuti apel pembukaan. Kemudian apel pembukaan sampai selesai, insya Allah dalam apel kegiatan nanti ada pelepasan balon dan pemotongan tumpeng. Kemudian di hari pertama juga, mulai dari jam 9.15 itu lomba menghias tumpeng. Kemarin kami sarankan wali kelas harus mendampingi saat anaknya menghias tumpeng. Jadi wali kelas mendampingi anaknya saat menghias tumpengnya. Kemudian kami sarankan juga semua kelas itu membawa nasi. Jadi nanti tumpeng sebagai yang dilombakan nanti dikembalikan ke kelas. Kemudian masing-masing kelas mengadakan syukuran di kelas masing-masing untuk doa bersama. Jadi nanti yang memimpin adalah wali kelasnya masing-masing. Dengan lomba bazar dan praktek seni budaya untuk kelas 11. Nanti insya Allah beliau Bu Sutiani yang mandigani.
Ini kami mengundang siswa-siswi SMP yang terdekat, SMP 1, SMP 2, MTS 3, dan masih ada yang lainnya. Jadi agar mereka tahu apa saja dan bagaimana SMAN 1 Prambon itu. Kemudian ada maskot kelasnya, yaitu menggunakan daur ulang, kemarin sudah ditentukan. Jadi maskot itu berada di depan. Kemudian nanti setelah jalan santai ditampilkan lagi untuk ikut lomba fashion show-nya. Kemudian berikutnya ada hiburan musik, yaitu Elektron Fikri Musik, diikuti dengan pembagian door prize. Kami mohon keamanan itu kita semuanya. Jadi tidak hanya tim keamanan, tetapi tanggung jawab kita semua untuk menjaga keamanan anak-anak dalam kegiatan hari pertama, kedua maupun ketiga nanti. Kemudian untuk hari ketiga, yaitu puncak dari kegiatan HUT kita, yaitu sholawatan. Jadi diawali dari jam 7 siswa datang, kemudian nanti pukul 8 sholawatan dimulai dan insya Allah berakhir sampai jam 11. Nanti dilanjut sholat zuhur, baru bersih-bersih untuk kegiatan HUT. Insya Allah mulai hari pertama, kedua, dan ketiga selesai. Ini yang bisa kami sampaikan. Itu ditetapkan disuruh menyantuni 2 anak. 2 anak itu sudah kami tunjuk. Kita harus datang ke rumahnya, kemudian kita ambil dokumentasinya untuk laporan ke KCD. Mohon untuk besok ibu-ibu yang saya sebutkan namanya itu memakai seragam Dharma Wanita lengkap. Jadi Bu Tuti rawuh ke SMA Prambon jam 9. Kita nanti langsung ke rumah siswa-siswi kita yang mendapatkan santunan, yaitu Bu Hajah Sri Asih, kemudian Ibu Lina Ambarwati, Ibu Wiwi, Ibu Siti Maria, Ibu Wuryaninggia, Ibu Sukma, dan Ibu Siti Salaman. Jadi mohon. Kemudian gang 2 itu belok ke timur terus sampai mentok, kemudian ke selatan sampai dengan gangnya Pak Mukhtar yang lurus dengan jalannya Bu Yarmi, itu terus ke selatan, kemudian belok dari gang 2 belok ke kanan menuju jalan raya kembali ke SMAN 1 Prambon. Karena di sini ada maskotnya, jadi beban maskot itu biar nggak terlalu capek dan jauh. Kemudian nanti habis maskot nyampe sekolahan, lomba untuk fashion show lagi. Itu pemikiran kita. Atau mungkin ada, jadi kalau ibu-ibu bisa pakai gamis putih, kemudian bapak-bapaknya bisa baju putih atau koko putih, monggo. Sedangkan anak-anak itu atasan putih, bawahnya yang laki-laki pakai sarung, yang perempuan pakai rok gelap atau hitam. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk persiapan HUT SMAN Prambon yang ke-29. Mohon dukungannya, mohon kerjasamanya yang baik. Tinggal Jumat, Senin, dan Selasa. Rabu 19 itu udah cuti bersama. 19, 20, 21. Kemudian hari raya kalau melihat geografi atau astronomi itu kemungkinan nanti kita hari Sabtu hari rayanya, karena hari Jumat itu baru 1, sekian derajat.
Walaupun Yun Sewu di organisasi yang lain sudah mengatakan Jumat ini kemungkinan hari raya, tetapi kalau melihat derajatnya masih 1, karena penentuan Indonesia, Singapura, Brunei, dan Malaysia itu harus di atas 3. Sekarang itu harus di atas 3. Kemudian tanggal 29 selamatan di sekolah yang dikatakan Bu Hadini tadi, mohon Bapak Ibu nanti menyesuaikan diri dalam arti waktu yang mepet ini, atau kalau ada acara keluarga tolong di minute sedemikian rupa sehingga tidak kebenturan jadwal yang kita ada di SMA Prambon. Berikutnya kalau bulan tadi April, yang jauh Bapak Ibu, bulan Mei itu tanggal 2 hari masuk pertama, kalau nggak salah tadi HUT 2, 3, 4. Hari tanggal 1 itu libur, tanggal 2 itu tapi kita kegiatan kita. Ini nanti nggak jalan kalau nggak salah tadi, Bu. Hari Selasa lomba-lomba apa nggak jalan tadi? Lomba-lomba. Saya mungkin hari ini sibuk untuk ngurus laporan karena tanggal 3 Pak Murtoyo tadi mengatakan tanggal 3 itu laporan kudu di store ke dinas. Tanggal 5 ini pengumuman. Nah, setelah ini ada KPM Bapak Ibu yang putih ini. Tinggal 2,5 minggu. Oleh itu berhubungan dengan kurikulum, entah nih. Enggak, kalau ngomong gimana ini. Sehingga Senin tanggal 8, tolong jangan ditunda lagi, artinya yodang greng bar libur suwi biasanya motornya rada adem, kudu dipanasi sih, baik gurune maupun. Dan alhamdulillah Bapak Ibu tadi Pak Kepala Sekolah sudah mengatakan akan pemilihan Wakasek. Saya yang dorong segera dipilih, kenapa tuh Bapak Ibu? Kok nak wis Pak Dar Bu Hati ini kalau nggak terpilih lagi, calone Wakasek ku arep takon wis untuk sungkan. Bu, kegiatannya apa yang disiapkan? Pompong ijik jabat. Yo, kira-kira waktu 1 bulan itu bisa digunakan untuk belajar bersama atau mencari, dan bahkan nanti juga saya serahkan laptop ini ke kurikulum baru. Laptop ini apa adanya saya isikan, tidak ada yang saya hapus, bahkan milik saya pun mungkin tak masih katut, mohon tidak disalahgunakan, itu saja pesan saya. Sehingga nanti monggo Bapak Ibu nanti untuk mempersiapkan diri. Pesan kepala sekolah tadi, siapapun Wakasek, saya yakin Bapak Ibu sudah pasti tahu kandidat-kandidatnya yang jelas. Jam pelajaran kemarin saya reng-reng di lab TK 2 itu hanya bahasa Inggris kurang sekitar 16 jam. Jika kalau 1 Wakasek kalau cukup. Yang lain semuanya cukup kecuali mungkin TK yang belum sertifikasi bisa dipindah atau dialihkan, misalkan prakarya. Karena prakarya itu gurunya tinggal 1, Bu Ani itu mungkin nanti tahun depan masuk ekonomi. Sehingga prakarya itu biar dipegang orang TK, desain grafis judulnya. Ini biasanya silabus modul Bapak Ibu. Oleh itu, liburan ki yo download dileng-leng, dilebono, diperbaiki, terus disiapkan. Yang kelas 12 berarti baru. Mudah-mudahan setelah terpilih Wakasek nanti gambaran, aku kok mulang kelas 10, kelas 11, kelas 12 sama. Terus gambaran kemarin rapat di ruang TI 2 ini menyangkut langsung di situ. Kalau nggak salah sekolah nanti mengusulkan tambahan pagu. Kelas 10 nanti yang mula-mula 9 rombel jadi 10 rombel itu kalau disetujui oleh Pak KCD. Kalau 10 rombel ya tentunya jamnya Bapak Ibu tambah. Contoh misalkan biologi kelas 10 nanti menjadi 30 jam, kelas 11 12 50 jam. Berarti totalnya 80 jam ditunggu loro.
Nolak. Gue nolaknya gue pamor bu, usulo jaluk GTT pokoknya. Yang jelas. Oh. Kimia juga demikian, Bu Riani, Bu Dinda. Berarti 30 sama 50. 30 sama 50 berarti 80 bagi loro petang puluhan kol mentok full tank. Okay. IPA-nya tahun depan mungkin dilongi tahun depan karena kelas bukan dilongi IPA-nya 5, IPS 5 tahun depan. Monggo, sing jelas kalau guru yang jauh Pak Tok, ntar mau selesai. Kalau guru itu IPA dan IPS bedanya hanya fisika. Fisikane wong telu, liyane loro kabeh. Biologi loro, ekonomi loro, sosiologi loro, kimia loro dan sebagainya loro. Monggo Pak Tok, napa Pak Tok? Tangan semester mulai tanggal 25 harinya Kamis. Dilanjut bulan Juni. Tanggal 1 Juni tanggal merah. Tanggal merah tanggal apa gitu kali. Itu saya. Hari lahir Pancasila. Tanggal loro cuti bersama. Terus dilanjutkan 5, 6, 7 ini persis 8 hari. Karena 16 Mapel Bapak Ibu ulangan semester. 8, 9 ini tanggal 8 dan 9 adalah ulangan susulan atau asesmen susulan. Terus rong minggu iki gawe rapotan tanggal 23. Tadi Bu Hatinik juga belum bahas pelepasan Pak Kuncara ini nanti ini. Tanggal 28 ini Idul Kurban, liburan. Boleh tapi kok enggak tak eling tok aku jelas wis rada mau mikir nih. Yang jelas nyon sewu kalau melaksanakan liburan itu keloro duit urung lebu. Karena Pak, tahun yang lalu itu uangnya sudah digunakan untuk korban tahun yang lalu. Tahun ini pas liburan berarti urung narik. Ini pengen korban juga. Monggo hari masuk yang sebelum ulangan ini sekolah punya gagasan MPK dikumpulkan anak korban jora popo kompas libur itu untuk pelaksanaan ulangan dan sebagainya. Oleh itu Bapak Ibu, saya berpesan KBM kita yang tinggal sedikit tadi monggo diselesaikan. Materinya bagaimana, yang jelas di bulan awal Juni ini rapotan itu proyeknya Yodi rapot kelas 12 rencana kami karena libur sebenarnya yang libur aku pengen rodo mikirnya rodo laren ini soalnya tanggal 21 kan hari terakhir masuk rapot itu kalau nggak salah nanti kalau bisa tanggal 19 itu terakhir 19 libur hari Minggu. Monggo kelas yang kalau di kelas 12 raport semester 6 terakhir terus tak tutup ini di jumlah di rata-rata engko pas tanggal loro mau saya sudah punya nilai rata-rata raport dan nilai ujian sekolah. Untuk nilai ujian sekolah jangan pasrah mawon nggih, karena ada yang nilai 18, ada yang 80. Yang kok dirumus biaya berakhir selamat. Kemudian informasi yang kemarin namanya Putri anaknya Pak Jaidul sampai hari ini sudah menyelesaikan ujian susulan hasil rapat hari Senin tanggal berapa kemudian 10 atau berapa itu diputuskan Putri diberi kesempatan untuk ulangan susulan yang beliaunya masih ada di yang